Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Bina Bumi. Ada Raffi dan Rafael. Tadi menarik sekali ngomongin tentang bisnis, bahwa sekarang memang mulai banyak juga ya bisnis yang akhirnya mengedepankan konsep ramah lingkungan, karena akan menimbulkan kepercayaan dari customer. Dan kalau tadi infonya sih, kadang-kadang mungkin customer rela bayar yang lebih mahal ya, asal dia tahu bahwa memang bisnis ini concern ke lingkungan dan tidak menimbulkan dampak yang buruk gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih, kalau kalian berdua sendiri, sebenarnya kalau background gitu, kan ini ngomongin bisnis juga, lingkungan, kemudian ada teknologinya juga. Kalau kalian dari segi teknologi sendiri, apakah memang dari dulu suka dengan IT gitu, atau mungkin sebenarnya karena ada satu hal akhirnya, wah ini menarik nih buat dikulik lagi? Gimana? Dari sendiri teknologi pasti suka ya, karena emang namanya juga anak kecil pasti penasaran sama banyak hal, apalagi di bidang digital. Jadi kayak lebih ke tertarik sama program juga. Jadi kita bikin program seharusnya di aplikasi itu. Jadi kayak sama-sama suka juga kebetulan. Kalau apa? Kalau saya sih lebih dari aspek bisnisnya ya. Jadi di Bina Bumi ini saya sebagai tim bisnis gitu ya. Menurut saya ini bisnisnya unik. Karena model bisnisnya juga lumayan berbeda dari yang lain gitu ya. Karena kalau di kita ini yang jadi target kita tuh bukan end usernya, tapi sebenarnya bisnis atau institusi yang mau nyewa mesinnya gitu. Jadi modelnya sewa gitu. Jadi sebenarnya profit kita tuh yang paling besar tuh dari sewanya itu sebenarnya, bukan dari penjualan botolnya. Oke. Gitu. Jadi memang match ya akhirnya ya, antara IT-nya kemudian misinya juga untuk lingkungan. Oke. Nah ini kalau berarti kan sistem sewa ini bisa diterapkan ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau sejauh ini sendiri sudah berapa banyak peminatnya? Atau mungkin sudah banyak yang mulai mau dong gitu deh. Ya, jadi untuk sekarang kita tuh masih di tahap prototyping. Jadi baru yang prototype tahap awal ya. Jadi kami masih memerlukan pendanaan sebenarnya sih untuk bikin prototype yang lebih dekat dengan hasil akhir gitu ya. Kalau untuk tawaran invest sendiri sudah ada beberapa, ada satu yang juga lagi proses. Jadi ya mohon doa teman-teman mungkin biar cepat lancar gitu ya. Nanti kalau udah jadi mesinnya kita bisa coba untuk pasarkan dan cari investor lebih lagi lah, kurang lebih seperti itu. Ini kan berarti nanti kalau mesinnya sendiri sudah ada di perusahaan-perusahaan gitu ya, kan nanti akhirnya si perusahaannya juga bisa membranding diri mereka bahwa memang sudah punya misi yang positif untuk lingkungan juga ya. Nah kalau menurut kalian sendiri sih, kepedulian lingkungan tuh kenapa sih harus jadi fondasi utama sebuah startup yang dia pengen berkelanjutan gitu? Karena kalau dulu kan mungkin orang mikir bisnis startup yang mungkin ada investor di situ, punya tim yang bagus. Sekarang kayaknya nambah nih, harus ada concern lingkungan. Kenapa itu harus juga menjadi fondasi utama? Oke, mungkin kalau aku jawab ada dari dua POV sih. Yang pertama ini dari POV lingkungan ya, karena kan kita ini resources terbatas ya. Dunia ini kan kayak ozonnya bisa bolong dan segala macam gitu. Jadi kalau kita terus-terusan eksploitasi, nanti kayak ada batasnya dan bakal rusak dengan sendirinya kan. Jadi mau nggak mau kalau kita mikirnya long term, kita harus praktek bisnis yang sustainable gitu. Kalau nggak nanti percuma kan, untung banyak tapi ya buminya cepat hancur gitu. Kalau dari segi startup itu penting juga sih ya, karena untuk kepatuhan regulasi, terus untuk investor juga itu kadang kalau mau investasi tanya, ini perusahaan ini ramah lingkungan atau enggak, atau sudah sejauh mana usaha startup kalian sudah untuk sustainable gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau Raffi ini kan bagian financial analyst gitu ya. Kalau ngelihat sebuah perusahaan gitu ya, mungkin ada yang akan mikir ketika ingin menerapkan teknologi karena mungkin dari biaya segala macam gitu. Hitung-hitungnya gimana sih sebenarnya? Apakah satu perusahaan ini beneran butuh atau pengadaan teknologi yang ramah lingkungan di situ, misalnya Bina Bumi, atau itu justru tanda kutip akan membebani di awal, atau seperti apa? Atau memang penting, memang harus ada gitu, dan akan menimbulkan efek yang bagus ke depannya kalau dari segi misalnya ekonominya? Oke, jadi untuk di awal pasti dari Bina Bumi sendiri itu pasti harus terbentuk sistem dan bisa menghasilkan uangnya terlebih dahulu. Jadi ketika udah menghasilkan uangnya, kita hitung dulu ini bakal butuh berapa dan berapa banyak juga.
Jadi untuk setelah itu baru kita cari pendanaan di lain hal. Gitu. Saat ini pasti kita baru bikin sistemnya dulu nih. Jadi seberapa banyak juga kita menghasilkan dari sistem itu. Oke. Wah, ini berarti masih perjuangan cukup panjang ya. Tuh. Biar kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Jadi mungkin kalau ada investor yang sekarang nonton gitu yang tertarik, boleh langsung kontak ke teman-teman Bina Bumi. Nah, ini Bina Bumi itu kan pakai teknologi gitu ya, teknologi dan inovasi. Kalau menurut kalian seberapa penting sih inovasi diterapkan dalam isu-isu lingkungan? Tentunya penting banget ya inovasi, balik lagi ya, karena dengan berkembangannya teknologi saat ini gitu ya, kalau kita nggak innovate gitu kita bakal kalah sama perusahaan lain. Jadi apalagi sekarang kan banyak orang ngomongin SDG, ESG dan lain-lain ya. Jadi ya karena mereka juga pada bersaing di sustainability-nya juga gitu, itu akan menambah attractiveness atau nilai tarik sebuah perusahaan seperti itu. Kalau nggak innovate ya susah gitu, kurang lebih. Oke. Inovasi yang harus membuat masyarakat tertarik ya. Tapi bicara soal masyarakat juga sebelum ke teknologinya kan sebenarnya dari kebiasaan ya. Kebiasaan kita dari mungkin rumah sendiri harus sadar bahwa memang sampah kalau tidak dipilah akan membebani. Kalau menurut kalian sebenarnya pendekatan yang efektif gimana sih ke masyarakat kalau kita ngomongin biar ada terbentuk kebiasaan yang lebih sadar lingkungan gitu? Apakah tanda kutip harus dipaksa kenal dengan teknologi yang ramah lingkungan gitu? Atau sebenarnya dari pendidikan atau gimana menurut kalian? Pastinya dari pendidikan sama kebiasaan aja sih. Jadi mungkin setelah melihat data-data seperti itu, banyak sampah plastik, banyak sampah kemasan juga, botol plastik itu, pasti teman-teman juga merasa, oh lingkungannya pasti kalau kebanyakan sampah pasti agak berdampak buruk dong gitu. Jadi untuk kebiasaan pasti berkurangnya aja, coba dikurangi sedikit demi sedikit untuk menggunakan sampah plastik ini. Jadi misal betul katanya Mas Rafa, jadi mencoba pakai botol tumbler buat ke luar ruangannya. Gitu. Kalau Rafa mau nambahin? Udah, cukup ya. Cukup gitu. Nah kalau dari kalian sendiri nih, mungkin dari rumah sendiri, kalau orang tua dulu sempat juga mengajarkan nggak sih, atau ada value-value lingkungan nggak? Karena kadang-kadang kan kalau kita bicara soal keluarga, nggak semua keluarga mungkin ya punya akses informasi dan sadar lingkungan. Mungkin beberapa keluarga yang sudah punya akses informasi bisa lebih memberikan pendidikan ke anak gitu. Kalau kalian tentang lingkungan dulu belajarnya dari mana? Dari rumah atau ketika mungkin di sekolah atau mungkin belajar dari luar, sosial media, internet gitu? Oh, kalau aku sih dari keluarga pertama, terus lingkungan juga dan kesadaran diri sendiri sih, karena ya misalnya diajarin dari kecil kalau misalnya buang sampah atau habis jajan tuh dibuang ke tempatnya kayak gitu. Terus misalnya di rumah itu saya juga ada suka nampung kayak barang-barang bekas itu, biasanya kalau sebulan sekali saya taruh ke bank sampah seperti itu, jadi biar nggak nyampah kurang lebih gitu. Kalau Raffi? Kalau dari saya sendiri pasti dari orang tua ya. Jadi orang tua tuh pasti suka ngulik-ngulik barang lama, misalkan ada tas apalagi yang lama itu bisa digunakan kembali. Jadi seperti itu. Jadi untuk kedua pasti dari sekolah, jadi dari SD, SMP itu pasti banyak banget kegiatan yang disuruh untuk mendaur ulang sampah. Jadi kalau yang diajar orang tua, jadi kayak barang-barang lama tuh bisa dipakai kembali loh, jadi gitu-gitu diajarkan. Kalau sampai rusak harus dipakai ya, baru nanti kalau udah rusak. Betul, jadi kayak rusak pun bisa aja diperbaiki lagi. Di-upcycle lagi ya. Oke. Nah tadi ngomongin tentang sekolah nih, kalau menurut kalian sebenarnya yang sekarang nih kalau dari dunia pendidikan sudah cukup belum sih ada muatan tentang lingkungan dimasukkan ke situ, atau sebenarnya masih perlu lebih banyak lagi nih, karena kadang-kadang mungkin dari lingkungan keluarga juga nggak cukup ya, harus ada benar-benar diajarkan secara intensif gitu. Dari pengalaman kalian mungkin sejauh ini di mungkin SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu? Kalau saya sendiri dari SD itu udah cukup banyak SD, tapi SMP sama SMK mungkin lebih mengurang. Jadi kayak banyak kegiatan tentang daur ulang itu kayak semakin tinggi kok semakin mengurang gitu kegiatannya, mungkin lebih perlu ditambahin. Oke, malah banyak foto SD gitu ya? Betul. Oke. Kalau Rafa? Sama sih, kalau lebih seperti itu ya. Jadi untuk muatannya sendiri sih lebih setuju kalau ditambahin di luar pelajaran ya. Jadi untuk kayak dibentuk kebiasaannya, atau mungkin gimana caranya dibikin buang sampah tuh menyenangkan mungkin gitu ya. Di sekolah-sekolah gitu bisa kali.
seperti Oke, itu. oke. Yang selanjutnya nih, selain yang secara langsung dari keluarga, dari lingkungan sekolah, kalau sekarang bicara soal sosial media gitu ya, apakah juga menurut kalian memberikan cukup pengaruh nggak sih untuk masyarakat, terutama anak muda gitu, kalau kita ngomongin tentang isu lingkungan ini, dan apalagi ini kita ngomongin tentang Bina Bumi gitu. Akan efektif nggak sih kalau kita menyampaikan informasi dari sosial media tentang Bina Bumi, akan bisa kena nggak ke target-targetnya gitu? Betul. Untuk targetnya ke anak muda, pasti anak muda sering banget buka sosial media. Jadi kayak bangun tidur, sebelum tidur juga buka sosial media. Jadi di Instagram Bina Bumi sendiri memang saya juga bantu di marketing. Jadi kebetulan kan sering banget upload tentang berita sampah terkini, bahkan setiap hari. Jadi kayak biar teman-teman juga tahu atau publik juga tahu kalau memang sampah itu separah ini loh gitu. Jadi ada edukasi juga di situ ya, bukan melulu tentang bisnisnya tapi juga ada isu-isu lingkungan yang diselipkan di situ gitu. Oke, kita akan jeda lagi dan kami akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetaplah di Startup Clinic.